Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul sharing hari ini adalah bertanya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 8 katakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan mendapatkan menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi yang tertekan, panik, dan kacau di Siklak pada hari itu, karena Siklak jatuh ke dalam gerombolan orang-orang Amalek. Karena 1 Samuel 30 itu berkata begini, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Dan Daud sangat terkejut. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan mengenangkan efod, Daud didampingi para nabi-nabinya, hamba-hamba Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Padahal dalam keadaan lelah, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan situasi yang kacau, di mana rakyat menekan dia, Daud tetap mencari Tuhan. Bukan frustasi, bukan mengundurkan diri, bukan menyalahkan Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi Daud tidak sedang memaksakan keinginannya kepada Tuhan. Namun Daud, karena dia ingin melekat erat bersama Tuhan. Hal ini sangat berbeda dengan makna tentang kita berdoa kepada Tuhan, di mana kita menghabiskan seluruh peluru kita dalam doa-doa kita untuk kita minta-minta, melegitimasi Tuhan untuk menyatakan apa yang kita doakan supaya Tuhan jawab. Kita begitu banyak daftar permohonan terhadap Tuhan, dan permohonan itu mau nggak mau kita paksa Tuhan untuk doa-doa kita dijawab Tuhan. Tetapi Daud dalam hal ini memberi teladan bagaimana harusnya kita berdoa, bertanya kepada Tuhan, yaitu bukan fokus kepada permintaan kita yang kita inginkan, tetapi bertanya tentang makna dan kehendak Tuhan atas situasi saat ini. Mungkin Daud yang selama ini memenangkan pertempuran, tetapi hari ini Tuhan juga memperlihatkan bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan tetap ada bagi Daud. Doa Daud yang tidak memaksakan keinginannya ternyata juga Yesus lakukan, saudara. Ketika di Taman Getsemani, Tuhan Yesus sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, namun kehendakmu, melainkan apa yang kau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Yesus berdoa bukan dalam rangka memaksakan kehendaknya, tetapi dalam rangka menemukan kehendak Allah atas situasi yang terjadi. Dan dalam doanya kepada Tuhan 2-3 kali pada saat itu Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Pertanyaan refleksi dalam kehidupan kita, saudara, seperti Daud dan Tuhan Yesus. Apa maksud dari doa kita? Apa motivasi dari doa kita? Apakah kita memuliakan Tuhan atau memuaskan keinginan kita sendiri? Yeremia katakan begini, saudara, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapakah yang mau bermegah, bermegahlah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, dan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian,
Apakah kita selama ini berdoa kepada Tuhan atau memaksa Tuhan? Sebaiknya kita mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, dalam situasi yang mencekam, menjepit kita, tapi di balik itu pasti ada rencana indah bagi Tuhan. Kalau kita tetap setia, berharap, bertanya kepada Tuhan, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.